mengharumkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW ya, PW Banten ya, itu ya. Jadi saya mohon dah supaya Pak, supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadat, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap lihat-lihatnya lah pokoknya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Monggo, terakhir tadi yang pakai hem putih, monggo. Terima kasih. Ini ada pesanan dari dalam. Pertanyaan, apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini Pak Imat. Ada 3, Pak Turimin. Ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Hosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi, adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Video barusan yang mungkin sempat kita tonton ya, merupakan sebuah video cuplikan yang mana video cuplikan bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Jadi alangkah baiknya kita nantinya tonton sampai selesai, sampai habis ya, biar apa? Biar kita tidak gagal paham dalam menanggapi sebuah video. Jadi sahabat pelita ya, mari langsung saja kita simak keseluruhannya. Tetapi sebelum lanjut, buat sahabat yang belum dukung channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share sebanyak-banyaknya, dan subscribe-nya juga, tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak kelanjutan videonya. Ini dia, silahkan. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi, dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, dzurriyyah Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, dzurriyyah Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir, dzurriyyah Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitahnya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabitah kepada saya oleh panitia, ini Rabitahnya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri, yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia.
Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, Ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? YouTube Dokter Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dokter Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'alawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu. Orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu. Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya. Mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, Solusinya gimana? Solusinya tadi sebelum ke sini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi. Makanya suaranya habis begini. Karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore. Hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi. Karena saya hati selalu kebayang Yai Wahib ingin segera bertemu. Jadi lagi ngomong Kang Mogi saya cubitin terus. Diam, kita harus ke sana, ke Cilacap sekarang. Ini Kang Tubagus Mogi, Ketua Rabita Babak Kesultanan Banten. Lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahib. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahah? Dihitung maslahat dan mudaratnya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmah, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan
dan realitas mereka yang sebenarnya bukan turunan Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik. Kemudian si Kabib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, weh ini turunan Nabi. Kabib ini Kabib turunan Nabi kualat sih lamun ngelarang kita bawa keramik. Akhirnya dibiarkan. Uslah, mungkin itu sudah takdirnya. Mungkin itu sudah bagian kita anggap sodako saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas. Kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Kabib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Akhirnya si Kabib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadeb itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka mengaku sebagai turun Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kiai Imad. Sekedar tambahan Ibu Pak semuanya, beliau ini Kiai Imad adalah Ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Yang kedua juga anggota Lembaga Baksul Masail PBNU. Jadi Komisi Fatwa MUI Banten. Jadi jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau nggih. NU-nya NU Padlikur Karat. Beda karon jenengan NU sekarat gitu. Dan saya sudah ikut dulu di Diklat Sarbanser. Ya. Sudah ikut Diklat Sarbanser. Ngaten nggih. Wong lindure be NU ngaten nggih. Masih ada Bapak Ibu ini? 3 lagi. 3 lagi nggih. Sepakati 3 lagi saja. Waktu sudah sore. Ya, sebelah kanan putih dekat tiang putih ya. Yang kedua ya hitam, yang paling kiri hijau. Jenengan makmuman saja nggih. Ya. Kami persilahkan monggo. Tadi yang dekat tiang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok jadi ganti maning? Ya, enggak apa-apa. Yang saya hormati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Yang ingin saya tanyakan langsung saja. Nama Imdadur Rahman. Ya, nama Imdadur. Dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah yaitu kitab Abnal Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube itu dikarang di abad ke-4 atau ke-5 yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham-paham terkait itu, mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, Kiai, kebetulan ada beberapa teman yang punya Kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap Kiai tersebut? Apakah harus tetap berdasarkan husnudzon bahwa Kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut. Itu terima kasih dari saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang dekat tiang tadi mana? Ya ini monggo cepat. Kesini sebentar dekat ini. Ya, ini supaya nggak bengung. Ke tengah Pak. Nama dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dumateng Kiai Imaduddin yang saya hormati dan saya banggakan, kepada para kiai sekalian yang saya banggakan pula dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Imron Rosadi dari Cilacap, dulu mantan ketua IPNU, pernah juga jadi banser. Alhamdulillah sekarang karena kesibukan jadi kurang mengikuti kegiatan banser. Mungkin langsung kepada inti permasalahan yang mungkin berkembang di masyarakat. Sebetulnya kami secara pribadi juga agak penasaran, yang saya Pak Kiai Mat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kiai Imaduddin itu melakukan tesisnya, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah, ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nadiyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail. Kiai Imat ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW. Kami kepingin tahu cara melakukannya, apakah berkunjung sampai dengan ke Yaman dan seterusnya, mengambilnya itu urutannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi keinginan tahu kami, biar supaya kabar ini bisa terpatahkan juga. Jadi tidak hanya, karena mungkin di YouTube ada kalimat-kalimat bahwa wah itu Kiai Imat ngambilnya dari searching di Google, seperti saya nyari apa-apa informasi di Google itu serba ada. Nah itu yang dicurigai oleh beberapa banyak orang. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang baju hijau silahkan kiri ya, monggo ke tengah Pak. Apa ke pinggir? Iya, oke. Nama? Cara pegang mic-nya coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai yang saya hormati, saya bernama Warsito dari Jati, Kecamatan Binangun. Yang pertama, ini saya mendapat WA dari saudara saya dari Lampung, Bapak Kiai Mustafa Puserbumi. Mungkin jenenganipun sampun kenal ya. Niki titip salam buat Kiai Romo Kiai Imaduddin Usman. Yang pertama, pertanyaan saya ini dari keturunan yang namanya Ubaidillah itu. Ubaidillah kan dari abad keempat itu baru ada, belum ada namanya. Terus abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, terus baru ada itu abad ke-8 atau ke-9. Nah ini menurut Romo Kiai itu Ubaidillah itu tokoh fiktif atau tokoh nyata, karena dari 5 abad itu kosong. Nah, kalau di logika kosong kok jadi ada, padahal 500 tahun setelah nama Ubaidillah itu tidak ada, menjadi salah satu dari keturunan Ahmad al-Muhajir itu. Iya, Ahmad al-Muhajir. Itu menurut Kiai itu nama fiktif atau tokoh fiktif atau tokoh nyata. Yang kedua, ini bagi kami para penikmat rotibul hadad, maaf mandan keceletot di depan para kiai yang terhormat nggih. Para penikmat rotibul hadad itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad al-Haddad rotibnya dengan Syekh Ar-Rifai. Itu katanya Muhammad al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Ar-Rifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu apa teksnya Rotibul Haddad itu ciptaan Kiai
Syekh Arifai atau Muhammad Al-Haddad. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi ini yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi. Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru. Judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya paling mungkin fotokopi kena ini ya di mall sama 20.000 tok aja nih lah. Monggo. Kami silakan monggo untuk jawab. Tadi ada 3 pertanyaan, Pak Kiai Mat. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada. Karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmi Talaqqubi bil Habib. Itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban.nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya mengarang menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip-manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat Membongkar Skandal Ilmiah Nasab dan Sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Buku Menakar Kesiahan Nasab Habib, kemudian buku Terputusnya Nasab Habib, kemudian buku Metodologi Ilmu Nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi? Atau Habib Turunan Nabi, benarkah? Tanda tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama, apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain? Ataukah betul itu hasil kajian ilmiah? Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain.
dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aon bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aon bin Hinham bin Aon bin Musa al-Kadhim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Kadhim tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal. Mereka mencangkok Bani Ahdal, kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa, di Ahmad bin Isa juga mentok, akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin secara ilmu sejarah pun mustahil ini Ba'lawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA. Sudah ketahuan haplogrupnya G, orang yang haplogrupnya G, jangankan dia keturunan Nabi Muhammad, wong Arab gadudu. Itu. Kemudian mengenai bagaimana itu prosesnya? Ya prosesnya itu tadi, yang pertama adalah menggunakan metodologi historis. Heuristik itu mengumpulkan seluruh kitab yang kira-kira berkaitan dengan nama-nama yang terkait dalam silsilah yang ada, yaitu keluarga Ahmad bin Isa. Setiap kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa kita jadikan sebagai sebuah referensi. Dalam referensi itu selama 550 tahun tidak ada sama sekali yang menyatakan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaid. Itu untuk Bapak. Kemudian kitab Abnaul Imam itu kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru 2 tahun meninggal. Kitab itu diatribusikan pada abad ke-5. Karya Ibnu Toba. Sebenarnya dia kitab abad kedua, 199 Hijriah. Hanya mencatat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan ada di Damaskus. Hanya mencatat anak-anaknya saja. Judulnya pun Abnaul Imam fi Misra wasyam al-Hasan wal Husain. Tahun 199 Hijriah ini Ubaid belum ada. Ubaidillah ini belum, karena dia wafat 383. Kitabnya dikarang 199 Hijriah. Tapi kemudian manuskrip ini ditambah-tambahi. Manuskrip yang menyatakan anak Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ditulis Sayyidina Husain anaknya ini sampai ke Ubaidillah. Makanya itu yang ngerti dunia sejarah kayak Rumel Abbas tidak pernah menjadikan kitab Abnaul Imam sebagai dalil kepada saya. Dari mana saya mengetahuinya? Dari mukaddimahnya. Itu dalam mukaddimah kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail diakui
bahwa kitab itu dikarang oleh orang yang ada di abad kedua, kemudian dia mengadakan tambahan-tambahan. Kebanyakan orang-orang yang apa itu kayak muhdor tanggul itu langsung aja dikebet-kebet di tengah nyari nama Abdullah. Aduh, tidak baca mukadimahnya. Di mukadimahnya dikatakan itu tambahan-tambahan. Antara yang asli matanya dengan tambahannya sarah tidak dibedakan. Jadi kitab itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Di dalam kaidah usul fiqih dikatakan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Kiai yang Habib. Bagaimana? Kiai yang Habib, guru kita yang Habib. Ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Kita menghormatinya karena dia guru kita. Tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan Nabi, haram, dosa besar. Kenapa? Hukumnya dosa besar. Kita mengakui orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Dosa hukumnya. Kalau kita mau menghormati dia sebagai guru, itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya. Kenapa? Li'annal ifadah afdolu minal wiladah. Al ifadah afdolu minal wiladah. Orang tua yang mendidik kita, tidak melahirkan kita, itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu. Kenapa? Ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan Al-Hadis la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Terus apa lagi? Ya, nama-nama Ubed itu sama sekali tidak ada. Dia diadakan hanya untuk supaya nyambung aja. Di abad 9 itu dari Ali As-Sakron ada 14 nama sampai Ubedillah. Itu yang fiktif sekitar 9 nama. Karena dari Ali As-Sakron, bapaknya masa nggak tahu bapaknya dia. Kalau bapaknya kan kenal, kakeknya juga kenal. Kita husnudon 5 keturunan itu dia kenal. Karena orang kampung pun masih banyak yang hafal 5 keturunan. Orang biasa itu kadang masih hafal 5 keturunan. Dia hafal bapaknya, dia hafal kakeknya, dia hafal buyutnya, dia hafal jangganya. Maka saya husnudon kepada 5 orang. Dari mulai Ali As-Sakron, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Muhammad Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sabidarak. Ini sahih. Selainnya itu sampai Ubedillah semuanya fiktif. Kenapa? Kesejarahannya tidak pernah ada yang mencatat, baik sebagai turunan Nabi maupun sebagai ulama. Jadi sebagai ulama saja nggak ada yang nyatat. Jadi mereka hari ini mengatakan bahwa leluhurnya adalah mujtahid, ulama besar, waliullah, kutub, aqtab, Mi'raj 70, itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab sejarah. Yang kedua, sampaikan salam kepada Kiai Mustafa Puser Bumi Lampung. Itu teman saya waktu mondok di Kiai Hasuri bin Tahir, menantu dari Kiai Thohir Pelamunan. Jadi Kiai Thohir Pelamunan itu pondok pesantren salah satu yang tertua di Banten, punya menantu Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tahir. Saya mondok di situ 4 tahun, ketemu dengan Kiai Mustafa Puser Bumi dari Lampung. Kiai yang lain ada yang nanya kemana aja katanya sanadnya. Pertama saya kepada Kiai Haji Sanwani, pondok pesantren Ashabul Maimanah, murid daripada Abah Yai Sidik Cengkudu yang mondok kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Itu As-Sanadul Alid. Saya ke Yai Sanwani, ke Abu Yasidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, hanya 4 orang saja. Kemudian saya juga mondok kepada Syekh
siapa namanya, Syekh Sanja bin Kasmin. Ini khusus kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian saya mondok kepada Syekh Mufti bin Asnawi. Ini masih saudara dari keluarga saya, sama-sama dari Syekh Ciliwulung. Pondoknya pun namanya Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung. Beliau mengarang kitab Amsilatul I'rab. Kemudian juga kepada Abu Yadim Yati, saya tidak mukim tapi saya ngaji Qudul Juman setiap malam Selasa kepada Abu Yadim Yati, yang beliau adalah ayah daripada Abuya Muhtadi Dimyati yang sekarang masih hidup. Kemudian kepada Aba Bustami saya mengaji Fathul kitab Tafsir Munir Marah Labid. Pasaran kitab Tafsir Munir Marah Labid pada Syekh Bustami bin Sanja. Saya juga pernah di Kaliwungu ngaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil. Kitab-kitab alat di Al-Wardayani di Sukabumi, kitab Tauhid di Karawang, pesantren Kampung Sawah, Abayai Obay Karawang. Demikian. Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan, thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Sudah ya. Sahabat Pelita Ilmu yang dirahmati Allah, barusan kita sudah menyimak keseluruhan isi videonya ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu bisa sedikit kita pahami dan kita bisa mengambil apa yang penting-penting saja yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang selama ini mengganjal dalam diri kita. Banyak orang-orang yang mungkin menganggap tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani merupakan tesis yang tidak jelas, tetapi dengan adanya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sudah mendongkrak ya, sekali lagi sudah mendongkrak ataupun menggoyang sekali lagi menggoyang kursi empuk yang selama ini mungkin diberikan ataupun disuguhkan oleh kalangan kita ya kepada orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Karena dalam konteks ini tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bukan sekedar ingin membatalkan, tetapi ingin meluruskan ya. Sekali lagi ingin meluruskan kalau kita melihat atau kita meneliti dengan jelas dan cermat ya. Tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini ditujukan kepada orang-orang yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi ya dalam konteks tingkah lakunya itu jauh sekali meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan, yang sudah dipatenkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Satu contoh kecil saja, banyak orang-orang yang mengaku ya, karena mungkin terpengaruh dengan pemberian atau pencapaian-pencapaian yang diberikan oleh kelompok ataupun warga sekitar yang mencintai dzurriyyah Nabi ya. Satu contoh, apabila kita mendengarkan atau diberi arahan dari orang-orang yang mengaku sebagai pasti akan tunduk ya. Dari sinilah mungkin banyak orang-orang yang mengambil kesempatan, banyak orang-orang yang mengambil untung buat dirinya sendiri mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi dalam tingkah lakunya itu jauh sekali dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi sendiri. Satu contoh, banyak orang-orang yang akhirnya bercerita khurafat, bercerita tentang kehebatan keluarga-keluarganya, yang mungkin ceritanya itu melebihi
eksistensinya baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri ya. Banyak orang yang menceritakan bahwa bisa menurunkan hujan susu. Kalau kita mungkin sering mendengarkan atau memutar di media sosial, banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi ini mengatakan dari leluhurnya bisa memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Ini merupakan cerita-cerita yang mungkin dari tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ingin diluruskan. Sekali lagi ingin diluruskan. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwa dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad SAW itu akan ada sampai nanti di yaumil akhir. Tetapi hari-hari ini, sekali lagi ya, hari-hari ini banyak orang yang memanfaatkan momen itu mengaku sebagai dzurriyyah Nabi hanya untuk mendapatkan yaitu tadi privilege tersendiri, yaitu pastinya ekonomi. Karena apabila kita melihat atau mendengarkan atau sekali lagi mengaku ya sebagai satu contoh saja ya, sebagai anak orang yang mungkin mempunyai pangkat lebih, pasti penghormatan itu akan diberikan. Dalam hal ini banyak orang-orang yang mengambil kesempatan itu, sahabat santri ya. Dan akhirnya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani muncul. Nah, inilah awal dari tergoncangnya orang-orang yang selama ini enak duduk empuk di kursi yang mungkin disediakan oleh umat. Sahabat pelita ilmu, mari kita diskusikan video ini ya. Apakah penyampaian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu kita pahami dengan baik? Yang namanya pro kontra itu pasti ada ya. Karena apa? Ada siang, ada malam, pastinya ada pro dan kontra, ada yang mendukung tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Mungkin ada juga yang sama sekali nggak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dari kalangan ulama, dari kalangan kiai juga bukan begitu ya, tetapi tidak sedikit yang mengakui tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini jelas. Karena ada satu ulama yang mengatakan di Indonesia ahli nasab yaitu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Nah, sahabat santri, sampai di sini dulu jumpa kita ya. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda ataupun terkeliru salah paham ketika saya mengkoreksi, mereaksi video ini, izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.